Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Desyanto selaku pengampu mata kuliah jaringan komputer. Selamat malam juga kepada teman-teman dan siapapun yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Putra Kurniawan dari Informatika Angkatan 25 dari kelas IFA dengan NIM 123250091. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas akhir jaringan komputer yang dimana membuat sebuah topologi jaringan yang menggunakan routing OSPF dan juga IP address yang sudah ditentukan di file petunjuk. Jadi seperti ini untuk topologi yang nanti saya akan buat. Ada setidaknya 4 area, yaitu area 0, area 2, area 3, dan area 4 yang nantinya akan digunakan sebagai area-area di OSPF. Dan untuk IP-IP-nya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Baik, di sini kita sudah di Cisco Packet Tracer. Jadi nanti saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kita akan membuat sebuah topologi, yang kedua kita akan masukin IP address, dan yang terakhir kita akan membuat routing, yaitu menggunakan routing OSPF agar antar router bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Oke, jadi langsung aja kita ke step pertama, yaitu membuat sebuah topologi. Jadi di bagian membuat topologi ini nanti kita bakalan masukin device-device yang kita perlukan dan juga mengkoneksikan menggunakan kabel yang sesuai. Tentunya tidak lupa kita akan membuat tabel-tabel yang dimana memuat dari setiap network di suatu daerah tersebut. Mungkin bagian ini nanti bakalan saya speed up aja. Oke, baik, saya lanjutin karena kita udah selesai bikin topologinya dan juga masing-masing IP yang bakalan kita masukin dan juga nama-nama area yang bakalan kita masukin juga nanti di OSPF. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kita bakalan masukin IP address di masing-masing jaringan agar di setiap jaringan tuh bisa berkomunikasi. Karena sekarang di tiap-tiap jaringan saja kita belum bisa bertukar data atau berkomunikasi. Saya kasih contoh, misal saya ngirim data dari PC1 ke router yang paling dekat, tidak bisa. Ya, tidak bisa intinya, karena kita belum masukin IP apapun. Seperti itu. Oke, langkah pertama kita bakalan masukin IP di network yang 192.168.10 terlebih dahulu, yaitu di PC1. Di PC1 ini kita bakalan masukin IP
yaitu 192.168.10.2. Kenapa titik 2? Karena nanti si titik satunya bakalan kita pakai buat si default gateway. Lalu untuk subnet mask sudah benar menggunakan akhiran 0 karena prefix kita adalah /24 yang dimana juga akhirannya si 0 tersebut. Lanjut kita masuk ke interface yang mengarah ke PC1 atau si network titik 10.0 yaitu si FA0.0 di routernya. Kita masukin default gateway-nya 192.168.10.1. Subnet mask-nya yaitu si default karena sudah benar. Nah, kalau sudah nanti bakalan hijau yang mengarah ke si area 0 atau si network 192.168.10 tersebut. Bakalan yang dari awalnya dari merah bakalan jadi hijau. Sekarang coba kita kirim pesan dari PC ke si router. Nah, sudah successful. Artinya kita sudah berhasil melakukan pengelamatan IP di suatu network. Langkah ini bakalan kuulangin ke semua area dan tentunya juga ke semua antar router. Mungkin ku lanjut di area 2 terlebih dahulu. Lanjut ke PC 0. Kita masukin IP-nya yaitu 192.168.20 ya titik 20 titik 1 titik 2 karena titik satunya bakalan kita pakai buat si default gateway seperti biasa. Titik 20 titik 1 subnet mask-nya sudah benar. Lanjut kita masuk ke interface FA0 di router 2 karena FA0 lah yang mengarah ke si network 20. Kita masukin si default gateway-nya yaitu 20.1. Subnet mask-nya si default karena sudah sesuai. Jangan lupa di on-in. Kita cepetin. Nah, sudah hijau nih. Kita coba lagi apakah sudah bisa berkomunikasi. Successful. Seperti itu. Lanjut kita ke si network .30.0. Seperti biasa kita lanjut ke si PC-nya dulu. Sebenarnya bebas mau dari router dulu atau ke PC dulu itu bebas sama aja. 8.30.1 titik 2. Subnet mask-nya default gateway-nya 192.168.30.1. Lanjut kita ke si interface router yang FA0 yang mengarah ke si network titik 30. 192.168.30.1. Default gateway, subnet mask-nya sudah benar, jangan lupa di on-in. Oke, kita cek, kita coba kita kirim pesan. Successful. Oke, lanjut kita ke area 4 CPC 3. Kita masukin IP 192.168.40.2 subnet mask default gateway 192.168.40.1. Lanjut kita ke interface di routernya yaitu si FA00. 192.168.40.1. Subnet mask-nya si default, kita on-in. Kita cobain kirim pesan dan successful. Setelah kita masukin IP address di tiap-tiap network, kita jangan lupa juga buat masukin network di antar router. Mungkin kumulai dari si area 2 yang menuju ke border. Di sini kita menggunakan 192.168.4.0. Kita masuk ke router kita masuk ke interface SE2 yaitu yang mengarah ke si border router 1. SE2 kita masukin si 192.168.4.1 itu IP pertama. Oke, kita on-in. Lanjut kita masukin IP yang menerima dari si SE2 dari router 2 yaitu router 1 di SE3 serial 3 192.168.4.2 karena IP satunya sudah kita pakai. Default kita on kan. Oke, lanjut kita ke si
Waduh, sepertinya ini ada yang hilang nih. 45. Ntar guys, ku tambahin ini dulu. 192.168.45.0/24. Oke. Kita masukin kayak tadi lagi di router di area 3, yaitu di SE2, interface SE2. Jadi kita menggunakan 192.168.5.1 subnet masknya default, kita on kan, lalu kita masuk ke si router border, yaitu masuk ke interface SE2 yang mengarah ke si area 3. SE2 192.168.5.2 default on kan done. Coba aku cek lagi SE2 nya apakah tik 5. Oke, benar. Lanjut kita ulangi lagi langkah tersebut di area 4, yaitu di interface 2 router 6 SE2 192.168.6.6.1 on subnet masknya default. Lanjut kita ke si router 5 di interface SE2 192.168.6.2 subnet mask default, kita on kan. Oke, karena dari setiap network kita udah hubungin ke si border juga kita hubungin ke si backbone atau si tulang punggung network yang bakalan ngegabungin dari network tiap-tiap network. Itu kayak sebagai kayak tulang punggungnya network yang ngehubungin tiap-tiap network, seperti itu. Kita mulai dari yang si border area 2 ke area backbone si router 1. Kita masuk ke SE2 itu menggunakan IP 192.168.1.1 titiknya banyak 1.1 subnet masknya default, kita on kan. Lanjut kita ke yang menerima dari si border tersebut, yaitu si siapa nih, SE2 ya, SE2. Rada ruwet cuman nggak apa-apa, masih bisa kelihatan kok. 2.168.1.2 default, kita on kan. Nah, ini sudah saling terhubung, tandanya itu dari yang awalnya segitiga merah menjadi segitiga hijau. Langkah ini kita ulangi di border tiap area. Lanjut kita ke area 3, kita masuk ke interface SE3, kita masukin IP 192.168.2.1 subnet mask default, kita on kan. Lanjut kita ke yang menerima dari border area 3, yaitu si SE1 di sini area terminal 192.168.2.2 subnet mask default, kita on kan. Nah, sudah mulai on. Lanjut langkah ini kita ulangi ke si router 5 alias dari area 4 menuju backbone, dimana menggunakan interface 30 SE30 192.168.3.1 default on kan. Lanjut kita ke SE3 di router backbone SE3 192.168.3.2 subnet mask default, kita on kan. Nah, sampai sekarang kita sudah selesai melakukan pengalamatan IP di tiap-tiap network. Tapi untuk berkomunikasi di antar router ini masih belum bisa, yang dimana bakalan aku lakuin di langkah selanjutnya. Mungkin aku coba dulu. Misal nih dari router 2 menuju router 1, kita kirim pesan successful karena cuman antar router. Misal kayak yang lebih jauh failed. Nah, karena itulah kita memerlukan routing, yaitu routing dinamis. Sebenarnya bebas, bisa statis atau dinamis, cuman di sini kita akan gunakan routing dinamis, yaitu OSPF, yang dimana kepanjangan Open Shortest Path First. Caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan CLI di masing-masing router untuk agar si antar router tuh bisa saling berkomunikasi atau bertukar data, seperti itu.
mungkin ku mulai dari si router 2 dulu deh. Kita exit sekali, anggap aja ini dari awal. Nah, jangan lupa ini adalah apa ya namanya, interface pertama kali ketika kalian buka sebuah CLI di router. Kalau belum ada crashnya di depan ini router, kalian klik N dulu, lalu kalian masuk ke konfigurasi, kalian tap aja terminal, tab, lalu kalian komenkan router OSPF 1, lalu kalian masukin, sebentar saya lupa nih. Oke, aku lanjut. Setelah kalian masuk ke router SPF 1, kalian masukin network di tiap-tiap jaringan yang terhubung langsung dengan si router tersebut. Yaitu yang pertama kita bakal masukin network 192.168.20 dari si network si PC atau si area 2 tersebut. Caranya gimana? Ketik aja network, lalu kita masukin spasi IP-nya, bukan IP sih, networknya 192.168.20.0 spasi. Nah, di sini kita bukan masukin si subnet mask, tapi si wildcard. Apa sih itu wildcard? Jadi adalah kebalikan dari si subnet mask. Nah, dimana semisal subnet mask-nya itu 255, nanti bakalan jadi 0. Semisal ya 255 bakalan jadi 0, kayak 255 dikurangi si subnet mask tersebut, bakalan jadi 0, 0, 0, 255. Karena si subnet mask dari network 192.168.20.0 ini adalah 255, 255, 255.0. Yang 0 terakhir bakalan jadi 255. Terakhir kita masukin areanya, yaitu area si 2. Enter. Nah, langkah selanjutnya kita masukin si network yang terhubung ke si router 1. 192.168.4.0. Lalu wildcardnya juga sama, karena kita menggunakan si prefix sama, maka subnet mask-nya juga sama, 00.255, dan masih masuk area 2. Lanjut kita exit. Nah, langkah ini bakalan kita ulangi di tiap-tiap router. Lanjut kita ke router area 3, yaitu router 4. Exit dulu, enter, enable sudah, configure terminal, router OSPF 1. Lanjut kita masukin network yang terhubung ke si router 4. Yang pertama adalah network dari si 192.168.30.0. Kita masukin wildcardnya yaitu 000.255. Lalu masukin spasi si areanya, yaitu area 3. Lanjut kita masukin network yang terhubung ke si router 3. Network 192.168.5.0, wildcardnya 255, area 3. Enter, exit. Lanjut kita ke si router 6, CLI, kita exit sekali, exit lagi, enter. Oh iya, kita konfigurasi dulu. Konfigurasi terminal, router OSPF 1. Kita masukin network yang terhubung ke si router 6. Network 192.168.40. Titik 40, sorry, titik 0. Kita masukin wildcardnya 255, area 4. Enter. Lanjut kita masukin network yang terhubung ke si router 5, 92.168.6.0, wildcardnya adalah 000.25, area area 4. Oke, kita enter, kita exit.
Nah, lanjut kita bakalan masukin routing OSPF di tiap-tiap border. Kita mulai dari router 1 dulu. CLE, kita exit, configure terminal router SPF 1. Kita masukin network. Nah, karena ini antar router, jadi kita masukin network yang dari router-router yang terhubung langsung. Network mungkin mulai dari yang dari arah router area 2, yaitu 192.168.4.0. net wildcardnya 1255. Nah, karena si network si 192.168.4.0 ini dari area 2, kita masukinnya area 2 juga. Enter. Lanjut kita masukin IP yang kehubung yang kedua, yaitu si 192.168.1.0. Nah, kalau misal di CLI muncul kayak ini, loading down, ini artinya routing kalian berhasil, aman aja, enter aja. Lanjut kita masukin network yang kehubung area 0, yaitu 192.168.1.0 subnet mesh wildcardnya 0.0.0.255 area 0, karena si network ini masuk ke area 0 atau si backbone. Langsung aja di enter, ya enter, exit. Kita lakuin hal yang sama di tiap-tiap border. Kita lanjut ke border antara backbone dan juga area 3. Ini enter aja, enable configure terminal router OSPF 1, networknya 192.168.5.0, wildcardnya 0.0.0.255 dari area 3, enter. Lanjut kita masukin IP yang dari backbone, yaitu si 192.168.2.0. Aduh, enter aja. Ini kalau misal mau kayak ngambil dari line atas, tinggal klik arrow atas aja, bisa lanjutin line yang sebelumnya kayak gitu. 0.0.0.255 area 0, karena dari arah area backbone kayak gitu. Enter aja, exit. Kita lakuin hal yang serupa di antara border area 4 dan backbone di router 5. Enter aja, enable configure terminal OSPF router OSPF 1, enter. Network dari arah area 4, yaitu 192.168.6.0, wildcardnya 55 area 4, karena dari arah area 4. Enter aja. Lanjut kita network yang ke arah si backbone, ya 192.168.3.3.0, wildcard 55 area 0, enter, exit. Nah, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu kita masukin routing di router backbone-nya. Enable configure terminal router SPF 1. Kita masukin network dari router-router yang terhubung ke si router tersebut, atau mungkin kita mulai dari yang ini dulu deh, yang network yang ada di backbone sendiri, yaitu 192.168.10.0, wildcardnya 2555 area backbone 10.0. Oke, udah bener, enter aja. Lanjut kita masukin network
yang dari router-router antar router, yaitu 192.168. Mungkin mulai dari yang area 2 dulu, yaitu 1.0 wildcardnya 255, yaitu area 2. Perhatikan kalian jangan sampai salah masukin area, nanti bakalan error di routernya. Network 192.168 titik kan baru aja dibilangin mismatch ID area 2. Oke, baik, saya lanjutin karena tadi ada sedikit kesalahan, yaitu dimana saya masukin area line 0 atau area line backbone di router backbone. Jadi network yang dari si border itu bakalan kita masukin sebagai area 0 seperti ini. Network dari misal dari area 2, yaitu si router 192.168.1.0. Kita langsung masukin wildcardnya 255 area 0, bukan lagi area 2 tapi area 0 karena dia dianggap di area backbone. Kita enter. Jadi kita masukin dari arah router 3, yaitu 2. Oke, loading full berhasil kan. Lanjut 8.2.0.0.0 255 area 0. Kita enter. Lanjut kita ke dari router 5. Biar cepat ku klik atas saja. Yang 2-nya kita ganti. Enter. Yang 2-nya tadi ku ganti 5. 3.0.0.0.25 area 0. Oke, enter. Nah, kita enter. Kita juga tidak lupa masukin network yang dari si backbone sendiri, yaitu si 192.168.10 yang masuk ke si PC 1 0.0.0.255 wildcardnya area 0. Ada sedikit typo, kurang titik 0. Oke, selesai. Sampai sini kita sudah selesai melakukan routing antar router. Jadi harapannya si router antar router ini bisa saling berkomunikasi. Mungkin langsung aja aku kasih pembuktian. Nanti bakalan kita coba dari PC 1 ke PC 3, ke PC 2, ke PC 0, dan begitu juga sebaliknya. Mungkin aku coba dari PC 1 ke PC 0. Successful. Lanjut dari PC 1 ke PC 2. Successful juga. Lanjut dari PC 1 ke PC 3. Successful juga. Mungkin juga aku coba dari PC 0 kembali ke PC 1 semisal successful. PC 1 ke PC 3 successful. PC 0 ke PC 2 successful juga. Kita ulangi lagi dari PC 2 ke PC 0 successful, PC 2 ke PC 1 successful, PC 2 ke PC 3 juga successful. Mungkin kita cobain ke router kali ya, dari PC 3. Router misal ke router ini deh, successful. Dari PC 3 misal ke router yang ini, successful juga. Misal juga ke router yang ini nih, successful juga. Jadi itu tadi kegunaan dari routing, terutama di OSPF, routing dinamis. Jadi semisal kita ada network antar router, network tersebut bisa bertukar informasi ataupun bertukar data. Seperti itu. Mungkin itu saja tugas proyek akhir saya. Saya Ilham Putra Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.